Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amali. Sayyiduna Ali beliau berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi kepada kamu sekalian, terjadi kepada ini umat. Apa yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali? Dua. Yang ditakutkan oleh beliau dua. Yang pertama, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Apa yang diomongkan sama hawa nafsu diamini sudah. Oh ya khair. Mau males, oh ya khair. Mau ndak baca Quran, thayyib. Mau ndak sholat, thayyib. Mau ndak taklim, dituruti. Itu yang ditentukan Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua yang ditakuti beliau, tulul amal, panjang angan-angan untuk tetap hidup di dunia. Panjang angan-angan untuk tetap hidup di dunia. Ingin hidup lama, padahal kematian sudah siap untuk mendatangi kita. Perhatikan, imbasnya itu apa katanya Sayyidina Ali? Kalau orang terkena dua hal ini, ngikuti hawa nafsu sama panjang angan-angan, ngikuti hawa nafsu sama panjang angan-angan, apa katanya beliau? Fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Orang kalau panjang angan-angan, ketika seseorang memperturutkan hawa nafsu, ya, memperturutkan hawa nafsu, maka hal itu akan mencegah. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsu, maka hal itu akan menyebabkan pencegah dari kebenaran, pencegah dari Allah Subhanahu wa taala, pencegah untuk dekat sama Allah, pencegah untuk menjadi orang yang dicintai sama Allah. Karena apa? Hawa nafsu muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, jauh. Harusnya Ramadan imanan wahtisaban, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban, koma ibadah. Tahu enggak makna ibadah di bulan Ramadan itu? Minimal tidak meninggalkan dari sholat tarawih ini. Itu kalau orang sudah tidak pernah tinggal, insya Allah amin, tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, itu sudah ciri terkelompok orang itu mangkoma Ramadana imanan wahtisaban. Tapi lihat kalau hawa nafsu yang diikuti, tidak tarawih, ngantuknya dituruti, tidak tarawih, hawa nafsunya dituruti, tidak tarawih. Itulah katanya Sayyidina Ali, pencegah orang dari Allah, pencegah orang dari kebenaran. Itu. Makanya ditakutkan pertama apa tadi? Takut, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, wa amma tulul amali fayunsa al akhiratu. Adapun kalau orang itu panjang angan-angan hidup di dunia, maka akan dilupakan akhirat.
Ana masih umur berapa? Belum apa-apa nama. Ana masih muda. Israel belum kenal ana sih. Iya, biasanya kan yang batuk-batuk. Iku iku. Iya kalau ngono-ngono sing kejepit ekonomi. Itu dekat-dekat Israel itu. Kalau ana enggak. Kenapa? Kok lupa sama akhirat nanti dia? Karena dia menganggap gampang kok. Meskipun Ramadan ini enggak terawih, kan ada Ramadan depan. Ada kan Ramadan depan? Iya. Loh, katanya Allah Haddad, kalau Ramadan ini enggak pernah ninggalkan kita loh. Ente kita Ramadan ninggal kita, enggak pernah. Yang ninggalkan Ramadan itu kita. Kalau Ramadannya ada kita, enggak ada kita, datang. Kalau orang tidak sadar akan datangnya kematian, ya sudah melupakan akhirat. Ini sudah malam keberapa sekarang? 6, malam ke-6. Apakah sudah 6 juz kita baca khusus? 6 juz. Artinya per hari 1 juz. Lain dengan yang diterawih, lain yang ikut ngaji pagi, punya khusus. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau orang itu memperturutkan hawa panjang angan-angan, menganggap dirinya masih jauh dari kematian, mau tidak mau auto langsung orang itu akan lupa sama akhirat. Makanya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, wa man nasyal akhirata, siapa orang yang lupa akhirat, lam ya'mallaha, dia tidak akan berbuat untuk akhirat. Nah itu jadi ini bis. Nanti lihat ada orang, semoga enggak ya, kesian. Semoga diberikan sadar, yang sudah ibadah diberikan istiqomah. Orang itu kalau sudah ada ibadah, itu ciri orang itu lupa akhirat. Sudah. Kalau sudah tidak terawih, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak taklim, tidak ke masjid, taraweh nyari yang cepat, dijak pengajian males. Ini ciri orang lupa akhirat. Jangan katakan orang seperti itu, kemudian mengatakan, aku orang yang ingat sama akhirat. Perbuatanmu tidak menunjukkan ingat kepada akhirat. Karena apa? Tidak beramal untuk akhirat. Gitu loh. Sudah. Dilanjutkan, wa man lam ya'mallaha, siapa orang yang tidak beramal untuk akhirat, gudima ilaiha, dipercepat kematian datang kepada dirinya, wa huwa muflisun, dia kelompok orang yang bangkrut, minal a'malis sholihah, rugi dari amal-amal yang soleh. Padahal allati la najata, yang tidak akan pernah selamat, wala fauza, tidak akan pernah beruntung, fil akhirati, dalam kehidupan akhirat, biduniha, dengan tanpa amal soleh, dengan tanpa rutin terawih, dengan tanpa rutin baca Quran, dengan tanpa rutin dzikir, dengan tanpa rutin mempelajari ilmunya Rasulullah, dengan tanpa rutin melangkahkan kakinya menuju tempat yang diridhoi oleh Allah, dengan tanpa itu semua tidak akan selamat. Siapa yang mau menghadapi Israel kalau dalam keadaan menakutkan seperti itu datang? Siapa yang akan berani ketika disodorkan nanti neraka ditunjukkan depan dia? Dibawa neraka itu ditunjukkan nanti di hari kiamat. Apa yang bisa selamatkan? Yang bisa menyelamatkan? Perhatikan. Yang bisa menyelamatkan kita, capeknya kita sekarang ini. Capek karena ibadah. Penatnya mata kita ini sampai berkunang-kunang gara-gara baca Quran. Itu yang menyelamatkan. La fulusnya kita orang, wala hartanya kita orang, wala kedudukannya kita orang. Itu yang menyelamatkan. Cuma sayangnya kita kadang lupa.
masuk madrasah Ramadan masih lupa. Ya, gimana lagi? Tidak ada. Ngerti ini ya? Fa in talaba inda dzalika ayyuradda ila dunya liya'mala salihan huyyila bainahu wa baina dzalik. Kalau nanti dia meminta untuk dikembalikan ke dunia, ya sudah. Untuk beramal. Untuk meskipun cuma satu sujud satu kali tok. Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu tok. Ingin itu tok, enggak bisa. Hilang. Akan disela-selai, terhalangi antara dia dan hal tersebut. Faya'dumu inda dzalika tahassuruhu, maka dia akan makin besar kerugiannya. Wa nadmuhu haitsu la yanfa'un nadma, ketika tidak ada faedahnya yang namanya haitsu la yanfa'un nadmu, ketika menyesal tidak ada faedahnya. Menyesal di sini sekarang ini nyesal sekarang. Ya Allah, anak kemarin kok tidak terawih ya, bagus, besok jangan ulangi lagi. Ya Allah, anak kok tidak taklim sekarang ya, bagus, besok taklim. Itu. Tapi kalau di sana, di akhirat, sudah telat ini. Apa katanya Allah haddad dalam kitab yang lain? Perhatikan. Orang berbuat maksiat, dia tobat, bagus tidak? Bagus kan? Orang berbuat maksiat, dulunya judi, tinggal ke maksiat, tidak judi. Dulunya peminum khamr, tidak minum khamr. Tidak, ini bagus kan? Katanya beliau, rugi. Loh, rugi kenapa? Rugi andai waktu judinya diganti baca Quran, ngangkat derajat. Rugi andai dulu tidak terawih, dibuat tidur, dibuat mainan HP, dibuat kesana kemari, masuk masjid sholat terawih, diangkat derajat sama Allah. Meskipun sekarang ini keadaannya dia tadi ini dalam keadaan tobat kepada Allah, tapi tetap dia rugi. Dan ini katanya beliau makna orang penduduk sorga ada yang menyesal juga. Menyesal kenapa? Menyesal ketika masuk sorga tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi, ketika ada waktu hidup di dunia tidak dimanfaatkan. Yang andai memanfaatkan kehidupan dunia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sorga. Jangan buat mainan. Ini hidup bukan buat mainan, hadirin. Ayo, ini waktu semangat sama Allah. Waktu untuk berkobarnya semangat sama Allah. Semoga diberikan kemampuan oleh Allah. Lihat perkataan mereka, para sahabat Nabi, wasiatnya Nabi kepada para sahabat. Rasul pernah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Wasiatnya Nabi. Wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar untuk kita semuanya ini. Apa katanya Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kun fid dunya, jadilah engkau ini di dunia. Hiduplah engkau di dunia. Perankan dirimu peran di dunia ini ka'annaka gharib. Seperti orang asing. Gimana orang asing itu? Tidak kenal orang. Sama fulan tidak kenal, sama fulan tidak kenal. Sehingga apa? Interaksi dengan manusia ini jarang. Interaksi dengan manusia ini jarang. Perhatikan. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan penyebab orang itu ghibah itu apa sih? Orang ngerasani wong itu loh. Yang dipastikan orang yang sering mengghibai orang itu kemungkinan besar dia mati su'ul khotimah. Penyebabnya satu, tahu enggak? Sering berinteraksi dengan orang. Duwe konco kono, duwe teman sini, duwe teman situ, punya teman sini, punya teman situ. Setiap duduk di sini ngerasani lain, duduk di sini ngerasani lain, duduk di sini ngerasani lain. Ini lepas kalau temannya nunjukkan kebaikan. Ini enggak, teman duduk. Itu penyebabnya. Katanya beliau,
Kalau orang itu masuk ke dalam kamar sendirian, kira-kira mau ghibah sama siapa? Mau tembok? Dijak ghibah? Enggak. Ghibah itu terjadi karena ada pasangan. Ente sendirian gini, ngomong sendiri, ya gila. Ketika ada yang dijak ngomong, kok dak ruh lah iya, makane iku. Sing temene padha ae sama aja. Itu katanya gini, loh makanya iku, aku mang ngrungokno jarene, loh mosok iya, wah astagfirullah, astagfirullah lagi. Nah, dia ngomongnya ndak astagfirullah ya. Sudah, Pak. Dia dunya ojo akean konco. Jangan banyak temen. Kalau teman ente bisa menuju kebaikan, temani dia. Anda tinggalkan tanpa kebencian. Ojo benci. Jangan. Yang taklim ini. Semoga terus ya. Kenapa ini bisa terus taklim? Karena teman ente orang taklim. Kalau teman ente orang kerja, tidak lama berhenti ente. Sudahlah. Dan ketaatan itu kadang-kadang ada dipaksakan loh. Itu termasuk rahmatnya Allah loh. Ada taat dipaksa itu ada. Kalau bukan karena kumpulnya kita orang sekarang ini, ana pribadi tidak akan baca kitab salaf loh. Cuma gara-gara antum semuanya kumpul sama kita orang, ana terpaksa baca. Ya semoga jadi ikhlasnya. Ya mana? Sing santri, ya semoga ndak. Tapi ada anak kan? Kalau ndak terawih hati-hati. Kalau gini hati-hati. Itu kebaikan yang dipaksa tapi rahmatnya Allah. Ndak diumbar kon karo Allah. Faham ini ya? Kun fid dunya ka'annak gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil. Atau orang yang lewati jalan. Lewati jalan sebentar toh. Kita orang mau berangkat misalnya kemana? Semoga haji atau umroh. Nah, naik Malaysia Airlines. Turun di mana? Di Malaysia. Untuk apa? Sebentar transit. Kira-kira ketika transit tuh kita sudah buka rumah, kita mau tidur di sana? Enggak. Sebentar toh. Kebutuhan kita apa? Mungkin mau kamar mandi, mungkin butuh makan, akan sholat. Setelah itu, ayo jalan. Tujuan kita bukan di sini, tujuan kita ke Mekah. Tujuan kita ke kotanya Rasulullah. Kita hidup di dunia sama. Kita hidup di dunia, jangan nikmat-nikmatan. Fasilitas gunakan untuk Allah. Gitu Pak. Ada AC. Bukan ini tujuannya. Untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah berupa nikmat, bisa dingin, terus sholatnya biar enak. Dengarkan pelajaran bisa enak, adem. Boleh. Tapi bukan ini tujuannya. Tujuan kita orang keluar dari pintu masjid ini ada pemahaman perubahan. Itu yang penting. Abdul Sabil melewati jalan. Kalau Habib Ahmad bin Hasan Attas seperti apa? Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi. Dunia ini seperti orang masuk kamar mandi. Ono di kamar mandi nggowo rantang panganan, siap kabeh, toto sopra di jeding. Ngarepe WC maneng. Disiapkan makanan berbagai macam, minuman berbagai macam, lunggure kono. Allahumma lakasumtu. Lho ya apa? Tidak ada. Orang kamar mandi itu gimana? Masuk kamar mandi, godoil hajah, menyelesaikan hajatnya, setelah itu bersihkan semuanya, keluar. Dunia seperti itu. Makanya kata beliau, gila. Orang gila. Kalau ada orang tinggal di dalam kamar mandi. Seperti itu juga orang yang tergila-gila dengan dunia. Ini merupakan apa? Ghaya al-hathi ala qisaril amal. Nabi tidak mengucapkan seperti itu, tetapi tiada lain tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya maksimalkan, jangan bercita-cita terlalu panjang di dunia. Wakilah terlalu di dunia, jangan terlalu cinta kepada dunia. Itu.
Ibadah. Semoga dijadikan yang manfaat ya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar kalau dalam ungkapannya beliau mengatakan apa? Allahu Akbar. Semoga panjang umur, Pak. Idza asbahta fala tantadril masa. Kalau kau masuk waktu subuh, jangan tunggu waktu asar. Wa idza amsaita fala tantadril sobah. Kalau kau masuk waktu siang, waktu awal malam, jangan tunggu sampai besok. Wa khud ambillah min hayatik limautik. Dari bagian hidupmu sekarang ini untuk bagian kematianmu. Wa min sihatik, dan dari kesehatanmu lisukmik, untuk waktu masa sakitmu. Semoga diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan sehat, panjang umur, semangat ibadah, amin ya rabbal alamin. Ala hadniyah wa qul niyatan salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Amin.